What's up, Sob? Saat aku baru saja memasuki pesawat yang akan membawaku ke kota Pekanbaru, aku berpapasan dengan seorang wanita yang telah kukenal lama. Meskipun sekarang penampilannya lain, tapi aku tak mungkin melupakan dia. Dia adalah Yeni, teman kuliahku, sekaligus mantan istri temanku. Loh, Yeni? Mau kemana, Yen? Sapaku sambil menjabat tangannya. Hai Pras, mau ke daerah Riau, kamu kemana? Jawabnya sambil tersenyum manis. Kecantikan wajahnya masih seperti dulu, hanya saja sekarang dia telah berhijab. Sekarang ia terbalut pakaian yang nampak modis di badannya. Aku sih ke Pekanbaru saja, hanya 2 hari. Kamu duduk di mana? Tanyaku. Aku di 21A, kamu di mana? Aku di 37A di belakang. Yuk nggak enak ngalangin penumpang lain, kataku sambil melambaikan tangan dan menuju ke nomor kursi pesawatku. Sambil duduk, aku membayangkan Yeni yang tidak disangka bisa ketemu lagi setelah bertahun-tahun. Dulu waktu masih jadi istri temanku, aku sering main ke rumahnya karena hubungan kami sangat dekat dengan dia dan suaminya sebagai teman kuliah. Aku yang dulu jomblo sebenarnya naksir dan kagum atas kecantikannya. Selain itu, dan lagi tidak hanya aku, banyak juga temanku yang lain yang naksir sama Yeni. Sejak cerai dengan temanku, aku lost kontak dengan Yeni, dan konon dia sekarang sudah nikah lagi. Pas pertemuan tadi sebenarnya aku sangat kaget dengan tampilannya. Meskipun memakai kayak gitu, terlihat pakaiannya pun sudah beda. Sekarang dia memakai hijab, mungkin karena pengaruh suaminya yang sekarang konon alim. Andaikan dia nginep di Pekanbaru, pasti aku nginep bareng dia. Agar bisa semakin dekat dengan dia, siapa tahu kan. Meskipun aku nggak yakin bisa. Sekilas gambaran tentang Yeni. Usianya sudah tidak muda lagi, yakni sekitar 35 tahun. Hanya beda 1 tahun denganku. Tingginya lumayan, untuk ukuran cewek sekitar 165 cm. Dulu waktu kuliah, dia agak langsing sih, kurus. Setelah nikah dengan temanku, badannya mulai berisi. Saat itu rambutnya selalu dipotong pendek sehingga terlihat tomboy. Kalau dulu tomboy, tapi sekarang Yeni terlihat anggun dan cantik, berbalut baju muslim dan berhijab. Sementara aku sendiri, pria berumur 36 tahun bernama Prasetya. Aku sudah mempunyai istri dan 2 orang anak. Rupaku biasa saja dan tinggi badan 165. Nggak kurus nggak gendut juga, sedang-sedang saja. 1 jam kemudian kami sudah mendarat di Pekanbaru. Buru-buru ku samperin Yeni, kami ngobrol sebentar, saling tanya kabar dan akhirnya tukeran nomor telepon. Sayangnya Yeni harus buru-buru pergi keluar kota dan sudah dijemput oleh kliennya dari salah satu perusahaan. Tinggal aku sendirian yang lalu aku menuju ke pusat kota untuk meeting dengan Pemda setempat. Tidak ada yang perlu diceritakan dari kegiatanku pada hari ini sampai aku selesai dan pergi ke hotel. Di kamar, aku mencoba menghubungi Yeni. Sayang sepertinya HP-nya tidak aktif atau dia sedang tidak ada sinyal. Aku terus ke kamar mandi karena gerah seharian, lalu berendam di dalam dan entah kenapa jadi membayangkan Yeni kembali. Ingatanku melayang pada masa lalu saat masih sering main ke rumah Yeni dan temanku. Tujuanku sebenarnya hanya ingin melihat Yeni yang cantik. Dari dulu betapa aku ingin banget dekat dengannya, sampai-sampai kali ini pun bayangan itu datang kembali. Sangat mengganggu hingga aku kembali untuk mengingat-ingatnya lagi. Padahal aku sudah melupakannya. Malamnya aku baru dapat balasan WA dari Yeni yang mengabarkan dia sedang di suatu daerah yang susah sinyal. Dia akan menghubungiku kembali saat sudah pulang ke Jakarta. Besoknya, aku kembali ke Jakarta sambil berharap ditelepon atau dihubungi olehnya. Rasanya sudah tak sabar ingin ketemu dia. Seminggu kemudian, aku dapat telepon dari Yeni yang mengajakku ketemuan di kantornya. Hari itu juga kami ketemuan. Pertemuannya agak formal karena di kantornya dan staf kantornya lagi rame. Yeni ini sekarang sudah jadi direktur sebuah konsultan. Dia mengajak aku untuk membantu dia di konsultannya secara part-time karena aku sudah kerja full-time di tempat lain. Yeni mengajakku survei di sebuah perkebunan di wilayah Sumatera. Lusa kita berangkat ya Pras, cuma survei perkebunan saja di sana. Kamu kan sudah ahli di bidang ini, ujar Yeni. Siap Yen? Siapa saja timnya yang berangkat ke sana, tanyaku. Karena ini proyek kecil, timnya kita berdua aja.
Aku lantas kaget, sekaligus tentu saja senang. Oh oke, dengan senang hati aku akan membantu. Tapi aku nggak bisa ngasih honor gede loh, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa ya, don't worry lah. Kita kan teman lama, hitung-hitung ya jalan-jalan sama kamu. 2 hari kemudian sampailah waktu keberangkatan kami di suatu daerah di Sumatera. Aku dan Yeni janjian ketemu di bandara. Akhirnya kami bertemu dan buru-buru masuk untuk check-in penerbangan supaya lebih tenang. Setelah segala sesuatunya beres, aku dan Yeni nongkrong di salah satu kafe di Bandara Soekarno-Hatta. Yen, tadi diantar siapa? Tanya aku setelah kami sampai di kafe bandara. Tadi diantar si Abi, tapi buru-buru balik lagi karena ada meeting pagi di kantornya. Abi, suamimu ya? Saya nggak sempat ketemu, sekarang manggilnya Abi ya, ledekku. Ya gitu deh, sekarang mah beda dari yang dulu. Sudahlah, nggak usah dibahas. Mau pesan apa nih? Akhirnya aku pesan kopi dan roti bakar, dan kami pun ngobrol sambil menunggu keberangkatan pesawat. Sambil ngobrol, aku selalu melihatnya wajahnya yang masih tetap cantik, meskipun sekarang mukanya terlihat agak-agak cabi sih. Ya, jilbab syariah yang dikenakannya makin menambah keanggunannya. Kadang aku membayangkan bagaimana dia dulunya, yang tomboy. Sejam kemudian ada panggilan boarding pesawat yang akan kami tumpangi. Kami pun segera bergegas dan gak lama kemudian kami sudah berada dalam pesawat. Aku dan Yeni duduk bersebelahan. Pras, aku ngantuk, gak apa-apa kan kalau aku tidur selama perjalanan? Wah, kurang tidur ya kemarin semalam, tanya aku bercanda. Enak aja, suami mah pulang kemalaman semalam, tapi aku habis ngerjain dokumen untuk proyek kali ini aja. Oh begitu, oke Yan, aku juga kurang tidur kayaknya. Aku pun akan tidur juga nanti, berarti kita tidur ya sama-sama. Ih dasar. Yeni langsung mencubit lenganku. Ya kamu duluan sih yang mulai. Ih justru kamu duluan kan yang mancing aku tadi. Tidak berapa lama pesawat pun sudah take off. Yeni sudah mulai tertidur. Posisi Yeni yang awalnya nyandar ke jendela pesawat lama-lama berubah nyandar ke pundakku. Betapa aku merasa senang. Lama-kelamaan aku semakin menatapnya. Yeni tak bergeming, sepertinya dia tidur sangat pulas. 1 jam lebih atau sekitar jam 8 pagi akhirnya pesawat kami mendarat di kota tujuan di mana daerah tersebut dikenal banyak perkebunan sawit. Yeni pun terbangun karena guncangan saat pesawat mendarat. Sudah sampai. Sorry Pras, aku tadi ketiduran, kata Yeni sambil mengucek matanya. Gak apa-apa, aku juga gak kerasa kok karena aku pun ketiduran, jawabku. Akhirnya kami pun turun dari pesawat dan pihak perusahaan perkebunan yang akan kami kunjungi telah mengutus orangnya untuk menjemput kami. Masih pagi, sekitar jam 9, akhirnya kami meninggalkan bandara untuk menuju lokasi perkebunan.